Mawa, terus Cimomo. Mau Cimomo Di di sebelah. Salam-salam buat mereka dan gak usah berlama-lama lagi ternyata teman-teman, kita akan masuk ke dalam game yang kedua. Ada Aura dan juga Onyx tapi bukan dari Indonesia. Mereka berdua atau dua tim ini berasal dari Filipina, tetap membawa negaranya dan juga timnya beradu satu sama lain, bersibaku untuk memperebutkan slot satu saja. Yes, dari MPL ini, dari Philippine Bracket. Antara Aura PH versus Onyx PH. Sedang kedua tim yang akan bertarung habis-habisan tanpa adanya henti demi bisa membawa nama baik untuk Filipina. Let's go, go, go. 5 seconds till the Semuanya udah enemy bersiap reaches the memasuki battlefield. Land Smash them. of Dawn. Untuk kali ini Ultra Lancelot bukan berada di deployed. tangan Onyx PH tapi berada di tangan Aura. Apakah hasilnya akan sama baiknya dengan Onyx di game yang pertama? Betul, tapi kali ini lihat Hades di arah tengah, berarti JP bakal jadiin Hari support. Wow, this is something new yang bakal ditunjukkan oleh anak-anak Aura PH. Tapi Jai-nya udah mulai bersembunyi di area rumputan, udah mulai bergerak juga Hades. Terkena burst fireball, terbakar, tercicil dan juga tersakiti kali ini. Dan lihat, bahkan gridnya 1v1 ngadapin seorang Cho yang benar-benar langsung rotasi layaknya seorang Hilda kali ini. Iya, edan-edanan sih ngasih pressure-nya. Ampun, Onyx lihat mereka ngepulangin dua member dari tim Aura. Membuang-buang waktu mereka untuk berfarming. Lagi recall aja digangguin. Wah, Jay! Commit gila. ball, ngegangguin sekarang malah dia yang dalam bahaya. JP melihat ada kesempatan untuk mentekan dan dikocek pakai flicker. Jay masih bisa selamat. Yes, nice flicker. Lewati tembok yang membatasi antara dia dengan rekan satu timnya. Tapi kali ini Dlar agak sedikit tertekan ngadapin Benny Cute dengan Brody-nya. Ya, agak sedikit ketinggalan EXP ya Benny Cute. Dia ngepres. Dia nggak ngebiarin Dlar untuk menyentuh dari minionnya. Sehingga sekarang ada Jay yang bergerak ke area atas ingin membantu ngasih pressure ke Benny Cute. Dan sekarang kali ini Benny Cute dalam bahaya. Ini dikeluarkan dan gak cuma itu ternyata Kairi pun hadir di area atas. Yes, final blow diluarkan atau dikeluarkan oleh seorang Kairi. Tapi kali ini dia top lane bakal coba untuk menabung di early game dengan menghancurkan ke arah outer turret shield di arah top lane ya. Yes. Ini pada ngepet di area atas, gold seatnya bakal cepet banget habis juga. Di sisi lain tim Aura masih kebebasan Hades dengan level 4 di tengah. Dan Kairi udah dapetin level 5-nya. Betul, sementara itu di arah bawah masih adem ayem tapi Benny Cute terkena under pressure. Ada juga final blow bakal coba digunakan, terkena stun Benny Cute bakal coba dihajar dan gelarnya dapetin 1 poin kill. Tapi ternyata Bude, di arah bawah juga terjadi pertukaran yang harus menumbangkan nyawa dari seorang Liaknu. 1-1, kedua core harus hilang. Tapi dari tim Aura PS mereka nggak berhasil untuk ngedapetin gold shield di area bawah. Jadi dari segi network kita ngeliat Onyx PH berada di atas dari Aura. Yes, lebih unggul 1k gold lead. Dan bayangin sekarang Benny Cute belum ngedapetin level 4. Iya. Di press habis-habisan. Bahkan udah 2 kali ke take down di arah top lane-nya. Ya. Jay dan mulai mirroring juga ya. di Turtle sini. resurrecting Dia soon. ngikutin terus biar pergerakan dari Aura PH termasuk dari Hadesnya juga masuk ke dalam radar milik tim Onyx. Informasinya semuanya dapat, pergerakan dari teman-teman Onyx semakin bebas lagi. Yaknu udah berpindah ke area atas, nggak mau menghadapi di area bawahnya karena kita tahu kemampuan dari Kiluas di area bawah itu serempol. Yes, tapi tak tahu diamankan oleh seorang Kairi kali ini. Dengan Benedetta-nya. Karena kalau ngadapin laning Yuzong sih mungkin Claudio-nya emang benar-benar tertekan banget. Makanya dia mau coba untuk trade lane. Terus tidaknya ngadapin Brody. Dan kali ini langsung bergerak. Terkena. Thousand Thunder doang, dia Betul. nggak punya Hurricane Dance sehingga aman, tentram, damai, sejahtera. Rakyat pun bahagia di area Onyx pun kayak mereka gerak-gerak terus. Di sisi lain tim Aura juga mereka dalam defense mode bisa kita lihat lagi dan lagi. Onyx ngesetir pergerakannya tapi Hurricane Dance langsung mendapatkan ke arah Hated. Dibuka semuanya, commit ke arah Hated. Yes. Summon Force dikeluarkan, Kairi datang terlambat, final blow sudah dikeluarkan. Grid begitu sakitnya damage dari seorang Kairi. Yes, langsung menghilang dalam sekejap mata Grid.
yang cukup tanky. Tapi lihat, dari segi levelnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada seorang Grid. Itu Level dia. 4 sama level 8 sama level 4. Itu Phantom Slice-nya udah sakit banget, tapi Phantom Execution juga dikeluarkan oleh Hades untuk menyelamatkan dirinya. Di area belakang ada Jay. Akan gak sempat, ternyata recall-nya di cancel. Dia mencari timing yang lebih tepat. Benny Cute mencoba untuk menjadi penyelamat. Hades gagal recall lagi, membuang-buang waktu begitu banyak. Sedangkan teman-teman dari Onyx PH mereka langsung segerasak ke area turret di area top lane. Teman-teman melakukan backup, zaman terus dibuka. Damage yang sangat sakit dari final blow. Lagi dan lagi, 2 poin kill bahkan akan menjadi 3 karena sekarang Hades begitu sekarang blasting duet dikeluarkan. Dan Jay, walaupun dia sekarang dia ingin mendapatkan lebih. Yes, datang haters juga Vengeance Flame dan tidak mengenai. Ya, seorang Grid dan juga Hades masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi di tengahnya outer turret akan jadi next objective untuk anak-anak Onyx PH dan mulai bergerak lagi. Akankah ke arah bawah? Tapi lihat dari segi jungle-nya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Grid bener-bener sudah sedikit tercicil ngadapin output damage dari anak-anak Onyx PH. Ya, dari tim Onyx mereka ngesetir game ini sedemikian rupa. Semua objektif mereka amankan, begitu pula dengan Turtle. Semakin menjauhkan juga net worth. Baru menit yang kelima, perbedaan net worth udah sampai ke 4.000. Lihat, carry-nya udah mau Blade of Despair. Bahkan tapi dari seorang Cloud ini udah jadi DHS. Nice banget dari seorang Yakni, tapi di arah depan Lar bakal coba dihajar dengan adanya Zaman Force dan juga Phantom Execution langsung hilang dalam sekejap mata. Ya, Budi. tertinggal sendirian juga dengan nerf yang kita tahu Lar nggak akan kuat untuk menahan 4 hero dari tim Aura. Walaupun levelnya udah cukup tinggi, cuma itu nggak akan cukup sekarang. Blue buff milik tim Aura dalam bahaya. Ada Jay yang mengintai terus-terusan. Sayangnya Jay belum berhasil untuk mendapatkan atau mencuri dengan Hades yang memiliki retribution, bahkan nggak pakai retinya tadi. Untung aja kalau diinjak, ditapak maut sama cowoknya. Aduh, akan menjadi Lemon aja ikut pusing. kesulitan ya. Pusing ya, tapi kali ini udah mulai bergerak lagi mereka ke arah rumputan. Lihat Jay-nya udah mulai menguasai Grid. Kena stun dan harus mundur terlebih dahulu. Dia mau coba kuasain lagi, mau coba ambil kendali lagi di area rumputannya. Kena stun, Hurricane Dance yang menjepit langsung ke arah seorang Jay. Sementara itu Hated masih ada flicker tapi dikejar oleh Barongsai di arah depan. Dragon Tail langsung mengeksekusi. Sementara itu Kairi masih bisa final blow tapi nggak ada yang ke take down sama sekali dari anak-anak Aura PH. Ya, terlalu memaksakan keadaan berada di area jungle milik tim Aura terlalu lama. Mereka lebih siap berlima ngegeradak langsung ke Jay dan juga Hated. Di sisi lain teman-teman dari tim Onyx mereka nge-push sibuk ke area laningnya, mencoba untuk mendapatkan kendali dari setiap lane yang dimiliki. Cuma sekarang kelihatan banget dari tim Aura, mereka ketika kehilangan semua turret tier yang pertama, ngebuat Onyx semakin bebas untuk masuk. Ya, mereka Map kontrolnya tentu dipegang oleh tim Onyx. Perlindungan tier pertama sudah hilang. bahkan kali ini Turtle pun langsung diamankan oleh seorang Cloud tanpa adanya kontes sama sekali. Lihat, bener-bener hitung-hitungannya kayak terhipnotis laning phase ya. Anak-anak Onyx terus memberikan pressure dan Aura nggak bisa keluar dari tekanan yang diberikan terus-menerus. Nah, bener-bener. Dan sekarang dari tim Onyx mereka lihat crit damage-nya gede banget. Dia meltdown dengan sangat cepat. Blazing duet. Yaknu masih sempat untuk battle dari sekarang belakang. Tapi ternyata damage dari seorang Benny Cute yang masuk kepada Yaknu di area depan. Terlalu offside. Breed. Kartu merah untuk Dlar. Yes, Dlarnya langsung dihajar. Yaknu juga yang walaupun udah mirror image, tapi somehow dia malah menghilang. Walaupun sudah menjauh, tapi lihat perlahan tapi pasti anak-anak Aura PH sudah pengen ngebalikin momentum lagi. Tapi JP yang diberikan kali ini dari segi blue buff ya, karena udah menit ke-8. Jay, apakah coba dikejar kah? Udah jadi Athena Shield di arah top lane. Jay-nya harus mundur terlebih dahulu karena dia ter-outnumber.
kalah Iya. jumlah dari anak-anak Aura PH. Dan Aura PH mereka cukup puas dengan mendapatkan satu objektif di area top lane, bergerak mundur ke belakang, gak ingin mendapatkan resiko terlalu besar, perlahan tapi pasti mencoba men-take down satu persatu perlindungan dari tim Onyx ke area tengah, kali ini bersembunyi di dalam rerumputan. Kedua player bahkan 3 player ada yang udah bersiap-siap untuk memberikan surprise attack. Yes, dan udah jadi Blade of Despair untuk seorang Kairi dan mungkin nextnya bakal dijadiin ke arah Queen Swing sih. Atau mau coba bikin Bloodlust X, tapi lihat udah mulai bersembunyi di area rumputan, bakal coba initiate. Aha, ada Grid, 1000 Pounder Blender. Datang Kairi juga final blow-nya tapi dijepit. It's just a beat oleh seorang Grid dan berhasil di shutdown oleh Hades kali ini. Terlalu percaya diri lagi dan lagi. Onyx melakukan minor mistake yang kalau ditambah-tambah lama-lama bisa menjadi bukit. Makanya di sini Aura, mereka mainnya sabar-sabar aja, cari momen di mana Onyx melawan kesalahan, diambil, dan sekarang mereka bersiap untuk mengamankan Lord tanpa adanya Kairi. Tapi tinggal 10 detik sini agak beresiko kalau mereka mau fight di sini. Gak bisa sih, Gak bisa maksa untuk loss sekarang. Tapi lihat Yaknu, damage output udah mulai menyakitkan. Ada blessing duet di open di arah depan. JP-nya masih ada Chronodes tapi ada sound dapat memorinya langsung connect. JP masih ada Chronodes, Zaman Force, duel breaking-nya connect karena seorang Grid. Tapi di arah belakangnya malah handlernya ke take down. Tapi hated, terjepit dan di Tone Rose. Double kill didapatkan oleh seorang Hades kali ini Bude Monster. Tiba-tiba dengan perbedaan network yang sangat jauh, sekarang Aura PH hampir menyamai kedudukan network. Dari segi point kill bahkan sudah dipegang oleh tim Aura. Onyx kehilangan momentum mereka. Perlahan, bener-bener perlahan. Aura, mereka cuma nungguin doang sampai Onyx melawan kesalahan, dan ini terjadi maju ke depan Lord 2 lawan 4. Teman-teman dari tim Onyx mereka gak siap seharusnya untuk melakukan peperangan ini, cuma dari tim Aura mereka gak peduli ada Jay. Mereka ingin mengamankan Lord yang pertama. Lord sudah berhasil dan begitu pula dengan Jay yang tertinggal sendirian di area belakang, langsung dibombardir. Kairi hadir, Yaknu pun juga membuat tim Aura memilih untuk mundur. Yes, datang Kairi bakal coba mengejar ke arah depan, ke arah Benny Cute. Final Blow bakal coba ke arah belakang, tapi lihat 2 ke takedown, bahkan ter-shutdown dari Benny Cute dan juga JP. Langsung bergerak ke arah bottom lane. 5 member serentak, segrap, langsung mengincar ke arah seorang Kilowatt. Dibakar, blessing the web from the break line dari seorang Yaknu. Mau nge-end langsung dengan cukup lebar. JP the web breaking-nya, yes, connect. Langsung ke arah seorang Hades, Bude. Mencoba untuk mengusir semua minion yang ada. Grid berusaha sekuat tenaga memberikan apapun yang dia miliki. Tapi 5 member dari tim Onyx PH mereka paksa mau main game ini. Selamat tinggal Hades seorang diri. Fokus ke arah base saja. Onyx PH mereka ingin memenangkan game ini. Tapi minion tidak berpihak kepada mereka. Minion habis, Lord sudah hampir menyentuh bibir dari inhibitor mereka di arah top lane. Oh, harus mundur terlebih dahulu, tapi Lordnya udah mulai mengetuk pintu dari anak-anak Onyx PH. Tapi Lordnya untungnya udah menghilang dan masih bisa bertahan di menit yang ke-12. Sama-sama runtuh dari base turret masing-masing tim. Wow, biasa sih. Sebenarnya luar biasa dari tim Aura, mereka berhasil mendefense dengan sekuat tenaga walaupun Onyx ngoyonya minta ampun. Yuk bisa. Ternyata minionnya dihabisin membuat mereka kewalahan dan kehilangan satu inhibitor di area top lane dengan Lord yang dibiarin gitu aja. Kali ini semuanya sudah bertemu di area tengah, nggak ada Cloud-nya, nggak ada Yuzong-nya, tapi Onyx sudah kehilangan Hated. Yes, nice Hurricane Dance. Open yang sangat baik dari seorang Grid, tapi lihat ada Yaknu udah mulai bergerak. Bakal coba nge-cut kah? Mirror Image mundur. Tapi lihat ada JP. Chronodes-nya bakal menyakitkan. Blessing Duet, Mirror Image mundur. Dan Yaknu dalam bahaya sepertinya di sini Bude Monster. Karena Grid-nya udah mulai berjalan. 1000 Pounder digeprek, terkena blender. Yes. Dan sekarang tim Onyx harus mendefense base mereka tanpa adanya Yaknu. Dan teman-teman dari Aura, mereka lagi dan lagi harus menunggu juga timing yang tepat. Jay bersembunyi di area belakang, Zaman Force sudah dibuka, fokus terhadap inhibitor di area tengah. Onyx PH mencoba tenaga ke belakang defense, tapi Jay Hurricane Dance sudah dikeluarkan ke zoning out. Semua member dari tim Onyx dipisahkan
Tapi Lar cukup kuat berada di area depan. Benny Cute yang menjadi sasaran utama bagi tim Onyx. Mendapatkan satu Benny Cute. Sangat perut lagi di bawah Kairi. Dengan low HP super sedikit setetes darah dia berhasil selamat. Dan mundur lagi dan lagi. Peperangan belum bisa berakhir di sini. Tapi lihat kalau udah sadari itu Hated berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Kairi dengan bermodalkan siring torrent. Diusir, dihempaskan, dijauhkan dari temannya agar bisa selamat. Bisa balik ke base dan gak ke take down. Tapi lihat kali ini di area rumputan udah mulai dikuasai oleh anak-anak Aura PH. Onyx Hated udah mulai memantau tapi dari segi keuangannya udah mulai dibalikin oleh Aura PH. Malah mereka lebih unggul kali ini di sini Bude Mungsa. Ya, tapi Hurricane Dance lagi dan lagi menjadi inisiasi dari tim Aura PH. Hated menjadi korban Iyaknu dalam bahaya. Teman-teman yang langsung melakukan follow up di area belakang. Tapi langsung Black Dragon boom menuju ke area Iyaknu. Iyaknu tumbang ditukar dengan Hades tapi masih berlanjut di area belakang. Zaman pun dibuka menuju ke area belakang. Lar begitu sekarang Dragon Tail dikeluarkan semuanya di pop up. Tersisa 2 member dari Onyx PH. Yes, tapi langsung bergerak untuk mundur dari seorang Kairi dan juga Jay. Benny Cute udah mulai bergerak ke arah tengah. 2 melawan 4. Masih bisakah bertahan dari anak-anak Onyx PH kali ini, Bude? Bakal sulit juga di sini masuk ke depan Kairi dengan final blow sudah dikeluarkan mencoba untuk membersihkan semua wave minionnya cuma Kairi dikejar-kejar Wave Dragon keluar dan Crit tumbang tersisa lagi di sini Aura PS yang pengen ngotot karena belakang Kiluas belum bisa mendapatkan Kairi di area belakang Hated sidik torrentnya bagus banget Kiluasnya tumbang memakan banyak banget damage dari base-nya. Yes, tapi Jay-nya masih bisa mundur dan masih sehat walafiat. Dan lihat anak-anak Aura PH pun bergerak mengamankan red buff dari Onyx PH. Nggak mau dikasih karena Kairi kalau dia ngamanin red sama blue buff ya bakal semakin menggila dan akan menyeramkan. Tapi lihat di area Lord Steve sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh anak-anak Onyx PH. Ada Hades juga mulai berputar-putar. Udah mulai getter dari anak Aura PH. J di arah depan. 2 Dragon-nya ada Zaman Force. Maka coba diincar ke arah Lord-nya. Terkena sini Torrent. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Iyaknu kali ini. Masih bisa kabur Hades. Mengelutik semuanya tapi Hurricane dan tepat mengenai teman-teman dari Onyx PH. Ke-zoning out semua member dari tim Onyx. Dan menyelamatkan Hades. Masih bisa mendefense dari tim Aura. 5 membernya masih survive. Tapi Onyx datang dengan Lord yang sudah berjalan di area bottom lane. Tengahnya lagi di-push. Cuma di sini Aura punya PR yang sangat besar. Dengan Lord di menit ke-16 pasti sangat susah buat ngedefense ini. Yes, udah semakin keras plus damage-nya makin besar. Dari Lord kali ini udah mulai berjalan ke arah bottom lane. 3 lane push bakal coba dilakukan oleh anak-anak Onyx PH. Dan sepertinya Lord kali ini masih bisa di-defend. Ya, berkat wave minion yang dimiliki oleh tim Aura di area atas. Nggak ke-push juga, jadi ketika hanya satu lane yang di-push, tentu Aura lebih mudah buat ngedefense di area bawah. Oke, berhasil diamankan. Ya udah, setup ulang lagi. Yes, masih bisa ngulur waktu tapi lihat ada gerombongan RT. Udah mulai bergerak ke arah top lane. Serentak seirama dari wave minionnya. Masih bisa di-defend dengan kehadiran Kiluas. Dan lihat dari Brody ini bahkan udah dijadiin Malefic Roar. Biar bisa damage-nya itu masuk ke arah Chow dan juga Uranus. Dan Onyx perlahan tapi benar-benar geragas masuk ke dalam jungle. Zaman Force sudah dibuka oleh JP. Dari Aura semua berfokus. Udah sabar. Ada minion dibersihin. Ya, Nunggu, kayaknya ini momennya perangnya bakal di area Lord lagi sih. Mereka nunggu Lord yang ketiga sih. Karena kalau tanpa Lord mereka akan cukup kesulitan buat masak team fight. Atau setidaknya gini skenario-nya mereka memancing nyicil Lord. Terus anak-anak Aura PH gerak. Baru Onyx PH coba maksa buat team fight. Karena kalau mau team fight di area base, ini defensive high ground dari Aura PH cukup kuat. Dengan bermodalkan Brody, adanya Yuzong, plus JP yang bakal menjadi pengalian isu begitu besar. Tapi dari gridnya ini yang harus diperhatiin sih. Berkali-kali dia nyelamatin teman-temannya, bahkan setupnya juga bagus banget dari grid. Dia mencahin atau kayak oke, diporak-porandain semua setup dari tim Onyx dengan satu Hurricane Dance. Ya, dibikin bubar serentak. Iya. Tapi kalau dapetin 3 atau 4 itu malah Hurricane Dance yang benar-benar menakutkan sekali ya.
sekarang kalau kita memasuki menit ke-20 ini, lihat Wow. Hurricane tengok. Dolar masih bisa selamat dengan adanya Beautify. Dan untuk beberapa detik kemudian nggak akan ada Hurricane Dance. Seharusnya tim dari teman-teman Onyx lebih relax. Yes. Karena itu salah satu benar-benar yang Aura untuk all in dalam perang adalah Hurricane Dance milik Grid. Betul, kalau nggak ada Hurricane Dance mereka bakal cukup sulit buat maksa team fight. Apalagi buat ngedapetin satu. Walaupun tadi sempat di pop up, tapi Dlar masih ada backup plan. Dia masih ada Purify buat bisa ngelepasin dari Hurricane Dance seorang Akai. Kalau karena satu aja ke takedown, ini bakal semakin menyulitkan. Plus udah karena late game Bude. Ya, Respawn time-nya bakal lama banget. apalagi nanti kalau di dalam Lord, terus dia punya Hurricane Dance, itu bisa jadi ini sih, It's a make a nightmare. play. Iya, Bisa make a play dari Akainya. betul. Bakal jadi Akai yang luar biasa banget. Kalau Hurricane Dance-nya on point, dapetin minimal 3 kalau nggak 4. Pas di Lord Pit, itu kan enak sebenarnya dari kanan kiri banyak tembok juga. Dan kalau timingnya tepat mereka bisa nge-steal atau nge-secure dari sisi Lordnya. Iya. Kedua tim berkutat di area Lord. Cuma dari tim Onyx mereka nggak fokus ke area Lord doang. Di area Iya. bawah sudah di-push. Di area atas agak sedikit kesulitan karena mereka udah jebol juga bawah atas sama bawahnya. Dan Aura baru satu doang yang ada di bawah yang jebol. Iya, tapi mereka mau coba manage lane terlebih dahulu. Biar setidaknya kalau ada yang mau ngelot, mereka nggak terlalu tertekan. Dari tengahnya, dari atasnya, bahkan dari bawahnya. Nah sekarang Lord sudah hadir nih, kelihatan juga dari minimap yang terlihat di area bawah. Dlar fokus untuk ngelakuin push sendirian, cuma dari Aura mereka udah meletakkan Benicute untuk nge-mirroring apa yang akan dilakukan oleh Dlar di bawah. Yes, sementara itu Hurricane Dance bakal coba digunakan. Karena seorang Jay di Wild Dragon. 1 lawan 4 bakal coba di backup dan flickernya digunakan. Berarti untuk 2 menit ke depan nggak ada flicker ya? Nah itu dia, ini juga tricky banget ketika flicker yang dimiliki oleh Chow itu berperan penting buat dia ngelakuin inisiasi. Yes. Ketika nggak ada flicker, kemungkinan besarnya akan lebih sulit untuk Jay yang menggunakan Chow mendapatkan sesuatu di area, apalagi Hadesnya ini harus di shutdown sih menurutku. Iya. Berkali-kali dia selamat dari kejaran tim Onyx. Di menit ke-20 baru tumbang sekali. Iya, benar-benar dia bisa somehow ya escape ability dan mekanismenya tuh pinter banget. Dia bisa keluar dengan keadaan yang benar-benar sekarat, setetes darah, dan tinggal 1 colek darah, masih bisa bertahan. Hurricane Dance-nya digunakan. Connect arah seorang Jay di depan, tapi Grid bakal coba di fight back. No more immortality, tapi datang malah bantuan. Ada Zaman Force, datang blessing duet dari arah belakang. Liaknu terkena stun, tapi di arah depannya kali ini JP. Masih ada Zaman Force, diusir dengan Searing Torrent yang membuat anak-anak Aura PH pun langsung retreat. Karena tanpa adanya Grid di sini, mereka akan kesulitan buat maksa team fight 4 lawan 5. Iya dan gak cuma itu, karena kill luas yang Black Dragon Formnya sudah keluar nggak akan bisa ke arah lini belakang dari Onyx yang sudah ingin mengamankan Lord. Tinggal sedikit lagi Lord tanpa adanya kontes dari tim Onyx berhasil di-secure. Aura harus memulai ulang lagi defense-nya. Wah, tapi Tadi kita udah ngeliat defense dari Aura kuat banget. yes. Mereka memanage untuk nge-drag game ini ke menit 22 padahal tadi di menit ke berapa belas gitu Onyx yang maksa ke area base-nya, berhasil dipukul mundur. Menit 10, menit 11. Iya. Ya, terus ada Lordnya di area top lane kan. Heeh. Membuat mereka harus mundur lagi, tapi kali ini Lord bakal berjalan ke arah bottom lane dan udah banyak immortality yang dipegang. Ini pasti bakal team fight jangka panjang, tapi problemnya ini kalau mau coba defend setidaknya Lordnya jangan sampai masuk ke area base sih. Setidaknya udaranya udah kecil dikit aja deh, setengah darah. Jadi mereka bisa fokusin untuk clearing Lord plus clearing wave dulu. Dan sekarang Aura harus nge-defense 3 lane yang dipush oleh tim Onyx. Sekarang wave minionnya bergerak serentak memasuki base milik tim Aura. Di area atasnya ada Yaknu dan juga Jayki luas berusaha untuk melakukan defense. Lord berada di area bottom lane akan langsung di finish gitu saja. Dan sekarang Onyx mereka nggak mau melakukan kesalahan sama sekali. Yes, lihat langsung begitu cepatnya Lord yang ketiga hilang di area base dari Aura PH. Sudah ada Jay mulai bergerak. Ada Zaman Force juga kali ini Bude dari seorang JP. Udah dibuka juga Onyx, hanya mundur dikit, maju lagi, tarik ulur, cari bait juga. Dan timing yang tepat harus terjadi. Dan inilah dia Hurricane Dance yang udah kebuka. Onyx, kalau mereka perang tadi ngelakuin counter attack itu bisa juga. Cuma posisi dari tim Aura bagus juga di dalam base terus-terusan.
nggak ada yang offside. Jadi makin sulit untuk Onyx melakukan sesuatu. Wah, nice bait banget dari seorang Cloud. The Web nya connect ke arah seorang Grid. J-nya dalam bahaya. Dia emang hilang. Zaman Force bakal coba digunakan. Tonrose yang nggak connect dan langsung Onyx menghindari team fight yang dilancarkan oleh anak-anak Aura PH. Ya, maksa ya Bun dari J-nya ngelihat nggak ada Hurricane Dance. Tapi Queen dari Hurricane Dance lagi-lagi terbuka kepada Hayden. Masih punya Winter Raja dan akan nggak bisa menyelamatkan ini. Ternyata tidak karena ada JP di situ. Maka juga ada Punch in Provision. Zaman Force kanan, Chrono Dash kanan, kiri 2 down. Gelar pun mau kemana. Dan Hayden kehilangan immortality-nya masih bisa melakukan peperangan. Tapi Hayden sudah tumbang. Iakno berhasil untuk memukul mundur. Kali ini JP mundur teratur. Benny Gute hadir. Ternyata itu space. Follow up-nya hadir langsung. Masih bisa kabur dengan Battle Mirror Image. Ke gocek ke kanan, ke kiri. Tapi di arah belakang ada Kiluas. Masih berlanjut terus di sini. Yes, tapi lihat di arah depannya Liakno. Mirror Image mundur. Tarik ulur juga beli serangan. Bahkan cuma dikejar. Dan Kairi ke take down. Oh my god. Hanya menyisakan seorang Jay. Dan juga Liakno. Masih ngumpulin staka terlebih dahulu. Crit-nya bakal coba potong jalan dari seorang Liakno. Blessing Duet mundur. Terkena Blender. 1000 Pounder. Dan masih Mirror Image. What happened? Tapi Kiluas datang mengajar dan Aura PH memaksa terjadinya game yang ketiga kali ini. Comeback Israel. Oh my God. PH berhasil membawa game ini ke game yang ketiga setelah kemenangan yang begitu dramatis. Early game yang begitu sulit untuk tim Aura. Tapi kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Onyx PH atau